Yay! Welcome back, and we are talking about the last unit on treaty, ya, unit of time. Jadi ini adalah materi terakhir kita di kelas 2 untuk mathematics, ya. Kelas 2 mathematics tema 8 unit of time. Jadi tentang satuan waktu, teman-teman pasti suka nih. Ini ada, bisa kita gambarkan di sini. Ada jam, ya. Biasanya untuk apa sih kok harus butuh jam? Untuk membangunkan teman-teman yang pagi-pagi ini masih mau baring-baring lagi nih. Nah, itu fungsinya jam, ya, untuk mengetahui waktu. Sebelum itu, buka dulu modulnya teman-teman. Buka dulu modulnya di page 19, ya. AD-nya masih 3.6 dan 4.6. Kemarin kita sudah belajar tentang satuan panjang, berat, dan sekarang kita belajar tentang satuan waktu. About unit of time di tema 8. Untuk K13-nya ada keselamatan di rumah dan dalam perjalanan, ya. Teman-teman masih juga pelajari ini di mata pelajaran yang lain. Misalkan ambil dari pengkhotbah. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi memang ada waktu teman-teman, ya. Supaya teman-teman bisa tahu, oh ini waktuku untuk belajar, waktuku untuk bangun, waktuku untuk makan, dan sebagainya. Ayo kita langsung saja di konsep yang pertama. Udin has his breakfast at 6 in the morning. After breakfast, he goes to school at 6:30. At school, he studies at 7 until 12:30 in the afternoon. Udin arrives at home at 13, and you can look the picture, ya. Di sini ada jam juga di sini. Nah, jam di sini teman-teman menunjukkan waktu, ya. Waktu di sini. Di sini kalau di sini dijelaskan adalah waktu sarapan. Udin waktu sarapannya jam 6 pagi. Kita lihat nih bagian dari jamnya. Ini jamnya teman-teman. Jam itu sebenarnya ada 3 ya teman-teman jarumnya ya. Tapi di sini bisa kita sebutkan 2. Ada long arm and short arm. Jarum panjang dan jarum pendek. Tapi juga ada yang bergerak ini. Ada ya yang hijau lebih ini ya, lebih ramping ini ya. Yang long arm itu untuk menit. Yang short arm itu untuk jam. Jadi ini menit, ini hour, dan yang bergerak ini untuk detiknya sebenarnya, ya. Tapi di sini teman-teman yang penting paham dulu, oh yang jarum pendek itu untuk jam dan jarum panjang itu untuk menit, ya. Lihat di sini angkanya cuma 1 sampai 12, tapi mereka dalam satu hari ini jarum-jarum ini berputar 2 putaran, ya. Karena itu satu hari 24 jam. Teman-teman pasti juga pernah belajar di Inggris nih, AM dan PM. Nah, sudah pernah kan? Lihat di sini. The hour hand points to 6, the minute hand points to 12. Jadi, yang pendek ke 6, yang panjang ke 12 itu dibaca pukul 6. Bisa 6 pagi, bisa 6 sore. Sama seperti ini, yang pendek di angka 7, yang panjang di angka 12. Berarti jam 7. Bisa jam 7 pagi, bisa jam 7 malam. Nah, sama seperti ini, jam 11. Karena yang panjang di angka 12, yang pendek di angka 11. Berarti jam 11, pukul 11, 11 o'clock. Bisa jam 11 siang, bisa jam 11 malam, tergantung, ya. Kalau di bahasa Inggris ada AM, PM. Kalau di bahasa Indonesia tidak ada teman-teman. Yang ada kita lanjutkan. Setelah pukul 12 siang, penulisan waktu tidak kembali lagi ke pukul 01.00. Jadi jam habis 12 tidak lagi ke 1 kalau dalam bahasa Indonesia, ya. Tetapi diteruskan ke pukul 13 hingga 24. Jadi 24 itu sama dengan pukul 12 malam. Contohnya seperti ini. Nah, jam 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi, sampai 12 siang. Nah, tapi kita nggak, setelah siang sampai malam kita nggak tulis lagi jam 0.1
bukan, tapi kita lanjutkan 13, 14, 15 sampai 24.00. Sehari adalah 24 jam. Jadi jam 13 itu sama dengan jam 1 siang. Jam 14 itu jam 2 siang. Jam 22.00 itu jam 10 malam. Nah, seperti itu teman-teman. Nih, unit of time can help you to know about day, date, time, year. For example, your birthday, your schedule, deadline, your homework. Ya, bisa juga teman-teman. Kapan orang tua teman-teman ulang tahun. Nah, itu bisa ya. Nah, ini. The unit of time, they are used second, minute, hour, days, week, month, and years to measure duration of different activity. Jadi sebenarnya waktu ini nggak cuma bilang detik, kemudian menit, jam, hari, minggu, bulan, tapi juga tahun juga teman-teman. Jadi kumpulan ini tadi yang bisa saya sebutkan itu adalah satuan waktu mulai dari detik sampai tahun, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. AM PM ya sudah pernah kan di English version we know about AM and PM ya, di Indonesia enggak, tapi 00 sampai 24 jadi 24 jam. Nah ini AM and PM. Kita lanjutkan lagi ke modulnya. Nah ini kalau afternoon berarti kan siang, berarti jam 2 siang bukan nulisnya 02.00 tapi 14.00. Karena ini kita mengacu pada bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Nah kalau jam 5 sore berarti 17.00. Jam 8 malam berarti jam 20.00. Kalau teman-teman bingung, Miss 14, 17, 20 caranya gimana ya Miss biar aku tahu cepet. Tinggal dikurangi 12 teman-teman. 14 kurangi 12 kan 2. 17 kurangi 12 kan 5. 20 kurangi 12 kan 8. Nah tinggal seperti itu. Tinggal dikurangkan 12. Nah ini. Tentang jam dan menit. Hour and minute. Do you know? If long or pinch 1, it count 1 minute. Jadi kalau yang jarum panjang ini dari angka 12 kan teman-teman, geser ke kanan 1 garis, itu namanya 1 menit. Ya, nah ini garisnya kecil-kecil ini ternyata kalau teman-teman hitung itu 60. Ya, ternyata 60 garisnya kecil-kecil yang ini. Nah, jadi 1 jam itu 60 menit. Teman-teman sudah bisa berikan warna di sini untuk teman-teman mudah mengingat. Jadi kalau ini teman-teman, Cinta start studying at 14 o'clock. Jadi jam 2 siang baru belajar. Ya karena kan kita online ya teman-teman ya, belajar itu bisa setiap saat. Bahkan siang-siang juga kita bisa belajar ya. Kemudian dia belajar kemudian selesai jam 16. Jam 16 itu jam 4 sore. Berarti kan dari jam 2, 3, 4. Berarti kan durasinya adalah 2 jam. 2 jam. Nah, perhatikan kalau 1 jam itu 60, berarti 2 jam. 2 dikali 60, berarti 120 menit. Nah, di sini lamanya ia belajar adalah 120 menit. Atau 2 jam. Begitu teman-teman. Nah ini teman-teman. Seperti yang Nata sampaikan, jarum panjang dan jarum pendek, ada juga jarum, sebenarnya ini jarum detik ya, yang bergerak lebih tepat itu ya, itu detik. Ya, tapi kesimpulannya untuk umumnya adalah jarum panjang dan jarum pendek. 1 jam 60 menit. Ya, tapi 1 menit itu 60 detik. Jadi setiap mau jarum panjang yang hitam ini bergeser 1 ke kanan, itu yang jarum detiknya ini, yang cepat ini juga bergerak selama 60 kali. Nah, 60 detik. Jadi memang berkesinambungan. 1 jam 60 menit,
menit 60 detik. Nah, bagaimana cara menulisnya? Ini. Jam, kemudian titik, kemudian menit. Boleh titik 2 ya teman-teman. Tergantung nanti kalau bahasa Indonesia ya begini, bahasa Inggris ya begini. Tapi dalam hal ini wisata perbolehkan sama. Mau pakai titik 2 juga boleh, mau pakai titik juga boleh. Ya, enggak apa-apa. Yang penting teman-teman paham maksudnya dan tahu nih. Enggak usah nanya ke mama ini jam berapa. Teman-teman sudah tahu sendiri. Ya, jadi teman-teman yang di depan ini lihat, yang di depan ini adalah jam. Ya, adalah jam 2. Ya, jam 2. Kemudian 0.05 ini adalah menit. Ya, jam titik menit. Tapi kalau ada lagi juga yang lebih akurat tambah detik di belakangnya. Tapi tidak usah. Ini kita cuma jam menit. Ya, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Oke. Nah, kalau sudah begitu, apa lagi ya ini ya? Oh, ini yang menyatakan jam dalam bahasa Inggris teman-teman pasti sudah paham ini ya. Tapi untuk ini kita bisa lewati karena ini kompetensinya untuk mengetahui ya, untuk mengetahui kehidupan sehari-hari dalam bahasa Indonesia dalam K13-nya, kurikulum 13-nya. Tapi untuk tambah pengetahuan lagi supaya teman-teman ingat juga ini pernah di Inggris. Ya kalau pas jarum panjangnya di angka 12 berarti pakai o'clock. Tapi kalau lebih 5 berarti 5 pas. Kalau lebih 10 berarti 10 pas. Lebih 10 menit kan, lebih berarti di angka 3, jarum panjang di angka 3 berarti kan 15 menit. Berarti it is a quarter past. 15 menit kan sudah dilalui. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian jika sudah, kita ke kalender. Nah, ke kalender. Maksudnya kalender nih ya ini. Kalender itu yang di teman-teman itu ada itu loh. Kalender di rumah pasti ada ya. Kalender ini untuk mengetahui hari, minggu, bulan, dan tahun. Januari ini nama-nama bulan. Kalau minggu, Senin, Selasa, Rabu, sampai Sabtu ini nama-nama hari. Satu minggu ada 7 hari dari mulai Senin sampai Minggu. Dan teman-teman pasti senang Sabtu Minggu karena weekend ya. Kemudian lagi, satu bulan itu biasanya 30 hari. Kalau 31 ya enggak apa-apa. Tapi umumnya adalah 30 hari satu bulan itu. Dan satu tahun ada 12 bulan. Nah ini masuk ke sini. Jadi satu tahun ada 12 bulan. Satu bulan ada 4 minggu. 1, 2, 3, 4. Yang dihitung adalah minggu yang penuh ya teman-teman ya. Yang Senin sampai Minggu. Jadi satu bulan ada 4 minggu. Dan satu bulan itu 30 hari. Satu minggu ada 7 hari. Untuk lebih jelasnya teman-teman lihat di sini. Calendar has day, date, month and year. Lihat di sini. Satu minggu sama dengan 7 hari. The name of day. Monday, Thursday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Nah, kalau satu tahun ada 12 bulan. Mulai January, February, March, April, May, June, July, Agustus, September, October, November, and December. Ya. Dan satu minggu itu kan terdiri dari 7 hari. Ya. Nah, berarti kalau satu bulan ada berapa minggu? Oh, ada 4 yang penuh loh ya. Nah, ini conclusionnya teman-teman. Yes, and now we know about time. 1 year equals 12 months. 1 month equals 4 weeks. 1 week equals 7 days. And 1 day equals 20 hours. 1 hour equals 60 minutes. And 1 minute equals 60 seconds. Ini dari tahun sampai ke detik. Jadi kan teman-teman kalau ditanya, today before 2 hari sebelum Rabu, berarti kan harus dimulai dari Senin.
Berarti Senin, Selasa, Rabu. Berarti today before. Berarti sebelum Rabu. Berarti Senin. Kalau after berarti sesudah. Berarti misalkan today after Monday. Berarti Monday, Tuesday, Wednesday. Nah, seperti itu. Kalau 2 week berarti juga 2 minggu. Berarti 2 minggu. Berarti 2 dikali 7. Berarti 2 kali 7, 14 hari. 2 minggu itu 14 hari. Ya, teman-teman sudah mulai bisa belajar tentang satuan waktu. Nah, ini teman-teman. Never stop learning because life never stop teaching. Ya. Hari ini teman-teman untuk unit of time Misnata memang cukup sekian ya. Karena apa? Ini sudah ada teman-teman, sudah teman-teman pelajari bahkan di kehidupan teman-teman sehari-hari ya. Teman-teman buka mata nih, lihat jam, waktunya mandi, waktunya sarapan, waktunya berangkat ke sekolah, waktunya buka bukunya untuk belajar. Nah, waktunya istirahat juga ada. Nah, itu. Jadi teman-teman ini sudah ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tinggal kita harus semakin rajin, semakin belajar dengan giat ya. Untuk latihannya misalnya akan kirimkan. Dan jangan lupa tetap dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan jangan lupa tetap berterima kasih sama orang tuanya di rumah ya. Cukup sekian dari Miss Nata. Miss Nata harap teman-teman tetap sehat, tetap semangat ya, dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. God bless you. Bye bye.